Gak frustrasi lagi. Bahkan dia rangkul istrinya dengan erat. Dia mengatakan pada istrinya, ya, ini istri saya yang terhebat, yang mendampingi saya. Dan saya tidak akan melepaskannya. Cukup satu istri saja. Sampai begitu. Padahal diri kita lah yang harus menjadi sumber kebahagiaan. Jadi saklar kebahagiaannya itu sudah tidak berada pada pihak lain. Karena sekolah yang sebenarnya adalah sekolah kehidupan. Karena di sekolah kehidupan ini kita dihadapkan pada situasi yang nyata. Memberi seperti matahari. Tidak minta balasan. Tidak minta kembalian. Satu arah saja. Bahkan memberi baik kepada orang yang baik kepada kita. Yang tidak baik kepada kita. Kita sudah merasa terhubung dengan alam semesta. Bukan hanya terhubung dengan manusia. Terhubung dengan semua makhluk. Sehingga kehadiran kita dimanapun menjadi dirindukan. Kepergian kita pasti akan disesali. Bahkan berkah alam, berkah semesta mulai datang tanpa batas. Dari segala arah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar di ruang kehidupan ini. Karena sekolah yang sebenarnya adalah sekolah kehidupan. Karena di sekolah kehidupan ini kita dihadapkan pada situasi yang nyata. Kita dihadapkan pada keterampilan hidup yang nyata. Maka siapapun yang dihadapkan pada situasi yang nyata sudah memiliki keterampilan hidup yang nyata, maka pasti hidupnya akan selalu tenang dan berkelimpahan. Para sahabat, mari kita syukuri kenikmatan hidup ini, karena hidup adalah merasakan kehidupan. Kita diberikan organ yang lengkap oleh Allah untuk merasakan semua sensasi kehidupan. Dan oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak terasa kita akan memasuki tangga yang ke-15 dari titian kesadaran. Berarti sudah 50% dari yang saya rencanakan. Dari 30 titian kesadaran. Semoga para sahabat tetap semangat untuk terus mengikuti tangga demi tangga. Dan yang paling penting adalah kejujuran pada diri kita sendiri. Ya, untuk menyadari, ya, kita sesungguhnya sudah berada di level yang mana, di tangga yang mana. Jadi jangan kemudian kita ketarik-tarik, ya. Sabar saja, ikuti semua proses, ya. Ulang lagi kalau belum mengerti yang tangga sebelumnya, sebelum memasuki tangga yang selanjutnya. Oleh karena itu, ya, semoga Allah selalu memberikan kekuatan, kesabaran untuk memasuki tangga-tangga selanjutnya. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk memasuki tangga yang ke-15 ini. Oleh karena itu mari kita awali, ya, kajian di tangga yang ke-15 ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, di tangga yang ke-14 saya berbicara panjang lebar tentang level kesadaran negatif dengan level-levelnya. Jadi kesadaran negatif pun ada level-levelnya. Dan puncaknya adalah ketika memasuki titik kritis. Mungkin kita masih punya kemarahan, tapi disadari. Mungkin kita masih punya arogansi, tapi disadari. Mungkin kita masih punya indikator-indikator di getaran negatif, tapi disadari bahwa itu adalah sifat kita. Lalu saat kita menyadarinya, saat itu juga kita punya kekuatan untuk mengatasinya. Dan kita memasuki yang disebut dengan titik kritis untuk pemberdayaan diri. Nah, di tangga yang ke-15, saya akan berbicara tentang level-level kesadaran untuk kesadaran positif. Jadi, kesadaran positif pun punya level-level kesadarannya. Tentu saja dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Apa yang terjadi para sahabat? Ketika kita memasuki titik kritis pemberdayaan diri. Sehingga kita ingin mengembangkan diri. Ingin mengatasi semua kelemahan-kelemahan diri. Maka kita akan masuk pada fase kehidupan di mana fase kehidupan kita menjadi lebih rileks.
lebih fleksibel dalam menjalani hidup, tidak ngoyo, merasa aman, dan yang paling penting, rasa percaya diri sudah mulai muncul. Kita memilih untuk tidak terjebak dan melekat pada energi negatif. Kita lebih memilih untuk bergaul dan memasuki hal-hal positif. Nah, ini yang disebut dengan fase pengembangan diri. Tapi jangan lupa ya, kalau kita baru memiliki keinginan ke arah ini masih di titik kritis. Tetapi ini sudah nyebrang. Jadi kalau garis bilangan berarti sudah 0 kita, ya. Jadi kalau yang tadi itu kan garis bilangan dari min 100, min 80, min 70, min 60, min 20, min 10 sampai titik 0. Nah, ini kita udah mulai masuk ya 10, 20, 30 ini udah positif ke sana ya. Walaupun sudah baru di titik 0, tapi ini adalah fase pengembangan diri. Ini adalah fase untuk pemberdayaan diri, ya. Jadi kita tidak merasa diri tidak berharga lagi, ya. Kita merasa bahwa kelahiran kita ke dunia ini sangat penting dan direncanakan oleh Yang Maha Penting. Apalagi kalau kesadaran itu muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan faktor eksternal. Itu lebih keren lagi ya. Saya doakan ya, semoga para sahabat sudah bisa memasuki garis bilangan positif ini. Ya, cirinya sederhana ya. Begitu kita sudah masuk pada 0 di garis bilangan dan masuk pada positif, walaupun positif 1, nggak apa-apa ya. Tapi kita akan merasa hidup kita lebih rileks, ya, lebih fleksibel, tidak kaku lagi, lebih fleksibel menjalani kehidupan, ya, tidak ngoyo, ya, merasa aman, ya, merasa percaya diri, ya, bahkan memilih untuk melepaskan semua energi negatif dan mengisi dengan hal-hal yang positif, ya, tidak terjebak pada obrolan yang negatif, gosip, hoax, ya, memilih untuk ya membicarakan hal-hal yang positif, ya. Kalau itu saja sudah mulai di sini dalam diri kita ada keengganan untuk memikirkan yang buruk, keengganan untuk berbicara yang buruk, ya, tidak serius lagi menghadapi segala situasi, sudah lebih rileks, itu sudah memasuki fase positif, ya. Kalau para sahabat sudah mau ke fase itu, wah itu udah keren sekali, ya. Nah, cenderung mendorong diri kita lebih dalam, ya, dari kedangkalan. Jadi tidak mau terjebak lagi di kulit luar, ya. Sudah mulai memasuki aspek-aspek kedalaman. Tidak mau lagi terjebak di kedangkalan. Ya, ini sudah mulai ya, sudah mulai menyelam ke dalam, ya. Jadi sudah tidak bermain-main lagi di pinggir pantai. Sudah mulai merasakan sejuknya air laut. Sudah mulai terendamlah kakinya oleh sejuknya air laut. Sudah mulai mau menyelam, ya. Itu sudah bagus, ya. Nah, para sahabat, ya, di level ini, ya, jangan heran ya, ketika kita mulai terorganisir, ya, memiliki kemauan yang terorganisir, memiliki komitmen yang terorganisir, sehingga berkembangnya itu, ya, terorganisir. Makanya ada kata-kata bijak, ya, kebatilan yang terorganisir bisa jadi mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir, bisa jadi dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, sekarang ya sudah mulai terorganisir. Hidup kita mulai terarah, ya. Jadi pikiran, perasaan, kata-kata, perbuatan sudah diarahkan pada hal-hal yang produktif, diarahkan pada hal-hal yang positif. Ya, sederhana saja. Ketika buka HP, ya, sudah tidak nonton lagi yang hoax, sudah tidak nonton lagi yang fitnah, sudah tidak nonton lagi ujaran-ujaran kebencian, sudah tidak tertarik sama yang begitu. Nah, itu berarti kita sudah memasuki fase kesadaran yang positif. Nah, itu sudah mulai fase pemberdayaan diri. Ya. Nah, ini yang disebut dengan awal transformasi kesadaran, ya. Jadi mulai kita menumbuhkan tanggung jawab bahwa diri kitalah yang harus menjadi sumber kebahagiaan. 。
diri kita lah yang harus menjadi sumber kebahagiaan. Jadi saklar kebahagiaannya itu sudah tidak berada pada pihak lain. Nah, di salah satu channel YouTube saya pernah membuat judul kajian, judulnya adalah Saklar Kebahagiaan. Nah, mungkin sedikit saya review dari judul itu. Yang disebut dengan saklar, saklar itu seperti saklar di rumah kita. Ya, kalau kita tahu di mana saklar itu berada, maka kita dengan mudah menjangkau saklar itu dan menghidupkan lampu. Kalau tahu di mana saklar itu berada, kita dengan mudah bisa menjangkau saklar itu untuk mematikan lampu. Bayangkan ya, pernah nggak kita memasuki rumah, atau misalnya saya punya pengalaman, ya, dengan keluarga pergi ke hotel, ya. Nah, karena tidak terbiasa kan, beda dengan di rumah. Nah, mau menghidupkan lampu aja, cari saklarnya di mana. Nah, kalau saklar itu tersembunyi kan susah. Mau menghidupkan susah, mau mematikan susah. Kalau saklarnya tersembunyi. Tapi kalau saklarnya kelihatan, mudah sekali menghidupkan dan mematikan lampu. Nah, kira-kira kebahagiaan kita itu ada saklarnya. Nah, di mana saklarnya nih? Persoalan besar setiap manusia itu, saklar kebahagiaannya itu ada pada pihak lain. Tidak dia pegang, dibawa-bawa oleh orang lain. Jadi dia baru bahagia kalau orang lain bahagia. Dia baru bahagia kalau orang lain setia pada dia. Dia baru bahagia kalau orang lain baik sama dia. Dia baru bahagia kalau orang lain peduli pada dia. Jadi saklarnya terletak pada pihak lain. Nah, ini sebetulnya termasuk ya dimensi kesadaran yang rendah, masuk pada kelompok yang sudah saya sampaikan di tangga yang ke-14. Nah, di tangga yang ke-15 ini tentu saja ya, saklar itu harus ada di tangan kita. Bahwa kebahagiaan itu adalah tanggung jawab kita. Oleh karena itu maka sumber kebahagiaan pun itu harusnya dikelola oleh kita sendiri. Nah, saya sudah menyampaikan berkali-kali, daripada kita ya baru bahagia kalau teman datang, kan lebih bagus kita bahagia, karena pasti teman akan datang. Kenapa begitu? Karena kalau kita sudah bahagia, kebahagiaan akan menarik kebahagiaan. Itu hukum tarik-menarik. Teman yang akan datang pun pasti membawa kebahagiaan. Tapi kalau kita baru bahagia kalau teman datang, malah justru teman datang ini membawa berita buruk, atau mengajak kita untuk bergosip, atau membawa kita pada pikiran-pikiran yang buruk, bukan membawa kebahagiaan. Itu hukum tarik-menarik, tergantung pikiran dan perasaan kita. Makanya apapun bahagia dulu deh. Jangan menunggu rumah bagus. Bahagia aja dulu, pasti rumah bagus akan datang. Jangan menunggu sepeda motor kita baru untuk bahagia. Bahagia aja dulu, ya sepeda motor baru pasti akan datang. Karena dengan bahagia, maka kebahagiaan akan mudah datang. Tanpa bahagia, justru yang akan datang kepada kita adalah ketidakbahagiaan. Jadi di level kesadaran ini ya kita bisa melihat. Jadi kalau para sahabat sekarang sudah bisa ya menemukan saklar kebahagiaan pribadi, dan saklar itu dinyalakan oleh kita sendiri dan tahu tempatnya ada pada diri kita sendiri, maka sumber kebahagiaan sudah di tangan kita. Nah, kalau sumber kebahagiaan sudah di tangan kita, berarti kita sudah memasuki level kesadaran yang lebih tinggi lagi. Bukan di titik nol lagi, kita sudah bergeser lebih jauh lagi dari titik nol dalam garis bilangan kebahagiaan. Ya? Ya. Nah, begitu kita menjadi sumber kebahagiaan, kita pun yakin bahwa ya kekuatan besar yang positif dalam dirinya mulai hidup. Nah, ketika kekuatan positif dalam diri kita hidup, maka kekuatan positif akan menarik semua yang positif. Ya. Nah, setelah itu kita mulai menikmati, oh ternyata begitu saya ya menemukan kebahagiaan pada diri saya, begitu saya menemukan kekuatan besar yang positif pada diri saya, walaupun itu masih kecil, ya, maka kita mulai proaktif untuk mengembangkan diri. Karena kita mulai tertarik, wah, kenapa saya tidak dari dulu ya, saya mengambil ya pilihan yang semacam ini. Sehingga lebih proaktif untuk mengembangkan diri. Nah, lalu kita mulai bisa mengatur dan berusaha untuk mencapai tujuan hidup. Para sahabat, kalau kita berada di level ini, berarti kita sudah mulai naik nih. Naik ya, garis bilangannya sudah mulai menjauh. Nah, ketika kita sudah memasuki level ini, maka selanjutnya apa?
kita mulai menemukan arti hidup. Sehingga kita mulai merasa hidup itu lebih berarti. Bahkan semua orang yang di sekitar kita pun keberadaannya berarti. Orang baik yang di sekitar kita berarti bagi kita. Orang yang disebut tidak baik di sekitar kita berarti juga bagi kita. Jadi semua dalam hidup ini mulai ditemukan oleh kita bahwa mereka berarti. Oh, ternyata suami saya yang rewel, itu berarti. Oh, ternyata pasangan saya yang tidak sabar, semuanya berarti. Jadi sudah tidak melihat lagi keburukan. Yang dilihat itu adalah kebaikan demi kebaikan. Walaupun pada situasi yang belum sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita sudah bisa melihat semua itu berarti. Nah, ketika sudah bisa melihat semuanya berarti, diri kita juga berarti, apa yang terjadi? Nah, kita sudah mulai ingin membagikan hasil ini kepada orang lain. Walaupun level kita belum tinggi. Oh, coba hidup seperti ini. Coba sudut pandangnya seperti ini. Coba memiliki persepsi yang semacam ini. Gitu? Sudah mulai ingin menolong orang. Ingin berbagi kepada orang lain. Sehingga semakin berarti lagi hidupnya. Karena kita baru berarti hidup kalau kita berarti bagi orang lain. Coba, pernah nggak para sahabat merasa bahagia dan puas? Misalnya, ketika ada seseorang yang mengalami frustrasi, bahkan hampir mengakhiri hidupnya, kemudian dia bangkit lagi. Karena kita menjadi sumber kekuatan bagi dia. Kita mampu menginspirasi dia. Nah, dalam sebuah sesi pelatihan kemarin, hari Sabtu, di sesi pelatihan ada sahabat yang datang dari seberang sana jauh sekali, dia itu pernah mengalami rasa putus asa, frustrasi. Bahkan kalau dia naik pesawat, dia bilang sama saya, di pesawat saja doanya itu bukan doa selamat. Semoga pesawat ini jatuh. Ini disampaikan ke saya ini dalam sharing dengan sahabat yang kemarin. Jadi naik pesawat pun malah justru doanya semoga pesawat ini jatuh. Karena kalau saya katanya bunuh diri nggak terhormat. Tapi kalau pesawat jatuh dan saya mati, dia bilang itu terhormat. Gitu. Ya, saya biarkan dia berbicara semuanya kepada saya. Dan kemudian yuk kita masuk pada sesi workshop. Ketika workshop saya ajak dia untuk meniti ke dalam diri. Terus lebih dalam, sampai akhirnya menangis. Menangis tepat saat dia menemukan siapa jati dirinya. Apa yang terjadi? Begitu sudah sesi yang pertama, di hari kedua dia saya ajarkan pelatihan sholat khusyuk. Nah, di sholat khusyuk nangis lagi. Lalu setelah itu kemudian sharing lagi. Dia merasa menemukan kelahiran yang baru. Dia merasa menemukan semangat yang baru. Bahagia nggak dia? Bahagia bukan? Tapi jauh lebih bahagia lagi saya. Ketika saya sudah menjadi sumber kebahagiaan bagi dia, saya bisa menginspirasi dia. Karena dia bisa menemukan jati dirinya. Gak frustrasi lagi. Bahkan dia rangkul istrinya dengan erat. Dia mengatakan pada istrinya, ini istri saya yang terhebat, yang mendampingi saya. Dan saya tidak akan melepaskannya. Cukup satu istri saja. Sampai begitu. Padahal kata istrinya, sebelumnya itu kerjaannya pada istrinya cuman marah itu. Seperti itu. Tetapi itu terjadi para sahabat. Ini adalah contoh nyata dalam pelatihan spiritual hari Sabtu yang kemarin. Nah, dengan demikian ketika kita mencapai kesadaran ini, maka kita merasakan hidup kita lebih berarti. Semua orang di sekitar kita pun keberadaannya berarti. Anak kita berarti, teman-teman kita berarti, orang yang pernah menghina kita berarti, semua berarti. Bayangkan kalau sudah seperti itu, wah, sudah luar biasa sudah tidak perlu menyerang siapapun lagi. Nah, yang paling luar biasa ketika kita bisa menyelamatkan diri, kan kita ingin berbagi. Contoh sederhana. Ada orang yang pernah mengalami kekisruhan dalam rumah tangga. Tetapi kemudian dia mendapatkan pencerahan. Lalu dia bisa menyelamatkan kehidupan rumah tangganya. Pasti dia ingin berbagi kan kepada orang yang sama-sama mengalami itu. Jadi oleh karena itu, mohon maaf ketika kita mengalami kekisruhan, misalkan dalam kehidupan rumah tangga, jangan dikira loh, siapa tahu kita sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi penasihat rumah tangga. Karena tidak mungkin seseorang menjadi pembahagia kalau dia tidak melewati jalan ketidakbahagiaan.
untuk menjadi seorang pembahagia itu, kita harus melewati jalan-jalan ketidakbahagiaan. Bagaimana kita bisa menolong orang yang tidak bahagia kalau kita belum pernah melewati jalan itu? Jadi hebat rencana semesta itu. Sama ya, saya punya pengalaman dulu di awal perjalanan hidup saya, ekonomi saya pernah mengalami situasi di mana beli mobil selalu saja mobil yang bekas. Itu pun tahun-tahun lama. Sehingga setiap kali saya pakai mobil selalu mogok. Tapi saya tidak pernah mengeluhkan itu. Saya nikmati karena memang kemampuan saja juga segitu. Apa yang terjadi para sahabat? Saya jadi pintar memperbaiki mobil. Akhirnya saya punya bengkel. Karena saya pintar memperbaiki mobil, saya punya bengkel. Jadi saya menangkap pesan semesta. Oh, saya diarahkan untuk beli mobil bekas, tahun lama, kemampuan saya segitu. Ternyata itu cara semesta untuk membuat saya bisa menangani mobil-mobil yang rusak. Sehingga saya kan punya usaha, yaitu buka bengkel. Nah, itulah cara semesta itu kadang-kadang sangat unik ya. Kalau kita tidak mau mengikutinya, ya mungkin kita akan tertinggal. Tapi kalau kita mau mengikutinya, luar biasa. Nah, itu ya para sahabat. Jadi kalau kita sudah bisa menemukan arti hidup, walaupun di level dasar, tapi kita sudah mau ingin membagikan ya keberhasilan ini, kebahagiaan ini pada orang lain. Sehingga kita lebih berpikir jelas, berpikir rasional. Ingin membagikan ini pada orang lain, ingin menolong orang lain. Para sahabat, ini sudah level kesadaran yang luar biasa. Tetapi belum puncak ini. Tetapi ini sudah luar biasa. Sudah bergeser jauh dari titik nol. Dari titik kritis yang tadi itu. Nah, apalagi ya. Kalau kita membagikan ini pada orang lain. Memberikan kebaikan pada orang lain. Sudah berdasarkan cinta. Dan kita memberikannya sudah tanpa syarat. Dari hati yang paling tulus. Karena ingin menolong orang lain, ingin menjadi pelayan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh pertolongan. Ini lebih hebat lagi. Jadi di level selanjutnya kita bisa mencintai tanpa syarat. Dan dia menyadari bahwa sebenarnya dirinya ini tidak sendiri. Dia terhubung satu sama lain dengan semua ciptaan Allah. Sehingga di level ini cinta kasih sudah mulai berkembang. Dan orang yang di level ini, lihat ya, welas asihnya luar biasa. Bahkan bukan sekedar manusia, hewan pun merasa aman dengan kehadirannya. Tumbuhan pun merasa aman dengan kehadirannya. Ya, kan ada orang yang tidak punya cinta kasih ya. Lihat tanaman mengering saja tidak terbesik dalam hatinya untuk menyiram. Ya, makanya kalau saya, ya mohon maaf ya, saya pulang ke rumah, saya kontrol semua tanaman di rumah, jangan sampai ada yang mati. Kalau mereka mati bukan salah mereka, jelas salah kita. Mereka tidak punya tangan untuk mengambil air. Mereka tidak punya kaki untuk mengambil air. Tangan dan kaki itu dititipkan kepada saya oleh Allah. Jadi kalau mereka itu kekurangan air, salah saya. Apalagi tanaman-tanaman yang ada di ruang tertutup, ya, seperti di samping kanan saya ini. Ya, ada anggrek, ada palem, tertutup, ya. Dapat sinar matahari tetapi tidak dapat hujan. Dan saya yang bertanggung jawab, karena saya yang mendesain ini. Maka saya hanya mengizinkan sinar matahari masuk. Tapi saya tidak mengizinkan air hujan masuk ke sini, karena akan basah ke semuanya. Makanya keperluan airnya jelas tanggung jawab saya. Bayangkan ya, saya penjarakan semua tanaman ini di tempat ini, hanya sinar matahari yang masuk, hujan tidak boleh masuk. Sementara saya tidak melakukan apa-apa untuk memenuhi kebutuhan airnya. Berarti ada yang salah dong dengan saya. Ini yang disebut dengan love. Ini yang disebut dengan cinta. Dan kita akan menjadi sumber cinta kalau kita sudah menemukan sumber cinta dalam diri kita. Dan satu-satunya sumber cinta yang ada dalam diri kita adalah Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kalau kita sudah bisa mencintai tanpa syarat dan menyadari bahwa diri kita terhubung satu dengan yang lain, dengan semua ciptaan Allah. Bahkan Allah dalam Al-Quran mengatakan begini, Inna robbaka ahato binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Itu Allah yang mengatakan. Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Jadi kalau Allah yang berbicara kepada saya, kan pakai mu. Tapi kalau saya berbicara pada diri saya, berarti, oh Tuhanku meliputi seluruh manusia.
Jadi sebetulnya yang namanya manusia itu adalah bentuk-bentuk yang berbeda yang sedang diliputi oleh diri yang sama. Coba, kalau kita menyadari itu, oh ternyata Tuhan meliputi seluruh manusia, meliputi saya dan meliputi orang lain. Jadi kalau saya memuliakan orang lain, memuliakan Allah. Dan kalau saya menghinakan orang lain, berarti saya menghinakan Allah. Sadar aja dengan itu, hebat. Dan ini yang disebut dengan keterhubungan. Makanya begitu level cinta kita capai, maka kita akan mengalami level keterhubungan. Bahkan di level keterhubungan itu, kita sudah tidak membedakan lagi ini saudara saya, ini teman saya. Melakukan kebaikan sudah tanpa syarat. Dan kalau kita melakukan kebaikan, harus sekeyakinan, harus baik pada saya, masih ada syarat. Makanya coba, dobrak semua batasan-batasan itu. Lakukan kebaikan tanpa syarat. Dan lakukan kebaikan tanpa label. Tanpa label. Dan kita melakukan kebaikan pada siapapun, tanpa label, tanpa syarat. Ini sudah di level cinta. Ini kesadaran sudah di level tengah ini. Di kesadaran yang positif. Jadi di level kesadaran yang positif, ini sudah memasuki level kesadaran yang tengah. Memasuki level kesadaran yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau para sahabat sekarang sudah bisa memberi pada siapapun tanpa syarat. Memberi tanpa batasan. Kepada siapapun. Ya, kan kita sekarang, ini anak saya, ini bukan anak saya. Memberi makanan saja di depan anak-anak itu berbeda. Anak saya diberi makanannya ini bukan anak saya diberi makanannya itu. Kan yang namanya anak nanti akan membandingkan. Coba ya, kalau mau ngasih uang, dan di situ ada 3 anak. Yang satu anak saya, yang satu bukan anak saya. Kasih 3-tiganya. Dan kasih jumlah yang sama di depan mereka. Kalau di belakang mereka mau ngasih lebih pada anak kita, itu lain lagi. Tapi di depan mereka kasih uang yang sama. Coba, lihat apa yang terjadi. Menakjubkan. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, kita ngasih anak kita besar, anak yang lain itu dikasih kecil, yang 2 tadi. Kita sudah melakukan kebaikan, tapi kebaikan yang kita lakukan masih menyakiti pihak lain. Itu bukan cinta. Cinta itu sudah melampaui semuanya para sahabat. Sudah memasuki keterhubungan. Jadi oleh karena itu maka, begitu kita masuk kesadaran ini, hidup kita mulai dipandu oleh satu kekuatan besar dalam diri kita, yaitu kekuatan positif. Dan kita memiliki intuisi yang sangat kuat. Ketika kita memiliki intuisi yang sangat kuat, berarti tubuh intuisi kita ini sudah diwarnai oleh tubuh spiritual. Kalau tubuh spiritual sudah hidup, tubuh intuisi hidup, maka tubuh mental kita akan bagus. Tubuh energi kita akan bagus. Tubuh fisik kita juga akan paripurna. Bukankah luar biasa? Nah, saya berharap para sahabat semua sudah bisa, yang sudah mencapai level ini, yang sudah bisa memberi tanpa syarat, memberi seperti matahari, tidak minta balasan, tidak minta kembalian, satu arah saja. Bahkan memberi baik kepada orang yang baik kepada kita, yang tidak baik kepada kita. Kita sudah merasa terhubung dengan alam semesta. Bukan hanya terhubung dengan manusia, terhubung dengan semua makhluk, terhubung dengan tumbuh-tumbuhan, terhubung dengan hewan. Gak mungkin lagi kita menyakiti hewan. Gak mungkin lagi kita menyakiti makhluk yang lain. Karena apa? Yang ada malah justru ingin merawat. Yang ada justru ingin memberikan kasih sayang. Ini level kesadaran positif para sahabat. Walaupun ini baru pertengahan, belum masuk pada level kesadaran yang lebih jauh lagi. Tetapi kita memiliki ini sudah luar biasa. Jadi ya, di tangga yang ke-15 ini, saya berharap para sahabat sudah bisa mencintai tanpa syarat. Menyadari bahwa dirinya saling terhubung dengan semua makhluk. Hidup dipandu oleh satu kekuatan besar, yaitu intuisi yang kuat di dalam diri kita. Intuisi yang sangat kuat, yang berasal dari kekuatan positif yang sangat dahsyat. Maka, di level kesadaran ini yang sudah kita capai, perhatikan saya, hidup kita akan memasuki fase kehidupan yang
sangat menakjubkan. Sehingga kehadiran kita dimanapun menjadi dirindukan. Kepergian kita pasti akan disesali. Bahkan berkah alam, berkah semesta mulai datang tanpa batas dari segala arah. Inilah pentingnya kita mencapai level kesadaran tangga yang ke-15. Sampai bertemu di tangga yang ke-16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.